Siva dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini aku menjadi host untuk mendampingi jalannya acara kali ini. Dan di sini kita tuh punya bintang tamu spesial, yaitu salah satu mahasiswa berprestasi di Stikes RSPAD Gatot Subroto. Kak Cinta, boleh kita dadah dulu ke kamera? Boleh Kak perkenalkan diri terlebih dahulu biar teman-teman semua ini bisa mengetahui nama Kakak. Oke. Hai semuanya, perkenalkan aku Cinta Marsyanda dari Prodi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan di semester 7 tingkat 4. Wow, kita tepuk tangan dulu yuk. Nah teman-teman semua, di sini kita akan sharing pengalaman sama Kak Cinta tentang prestasi apa aja sih yang udah dibuat sama Kak Cinta. Nah di sini izin Kak, saya mau bertanya nih. Iya. Apa sih prestasi yang Kakak dapatkan? Alhamdulillah, mungkin gak terlalu banyak ya, cuma alhamdulillah saya pernah meraih juara 1 atau 2 di semester 1, 2, 3. Saya nggak terlalu hafal ya semester berapa aja, cuma alhamdulillah dapat beasiswa dari Stikes karena mendapatkan juara itu. Keren banget ya ternyata Kak Cinta. Nah di sini aku mau nanya-nanya lagi nih Kak, apa sih motivasi atau dorongan yang ngebuat Kakak itu bisa ngeraih prestasi itu? Kebetulan dari kecil itu saya sudah sering mendapatkan dorongan untuk selalu menjadi yang terbaik dari orang-orang sekitar saya gitu. Jadi hal itu yang bikin saya tuh dimanapun saya berada, saya harus menjadi yang terbaik dari versi diri saya. Wih, motonya keren banget ya teman-teman semua. Nah di sini Kak Cinta itu benar-benar menempatkan dirinya sebagai atau mengusahakan Kak Cinta sebagai yang terbaik versi Kak Cinta sendiri ya. Iya betul. Nah di sini aku mau nanya lagi nih Kak, gimana sih Kakak itu bisa tertarik untuk ngikutin kompetisi atau ngikutin prestasi-prestasi Kakak? Motivasi. Iya, yang awalnya Kakak tertarik gitu loh Kak, kayak oh aku harus ambil ini nih atau aku harus ngeraih ini nih gitu. Sebenarnya awalnya nih agak lumayan klise ya, karena waktu sedikit cerita itu sempat saya diwajibkan untuk membuat CV. Ketika saya mengisi di bagian pengalaman itu sempat kosong karena nggak ada pengalaman sama sekali sebetulnya di SMA ataupun SMP gitu kan. Akhirnya saya memutuskan ini pas kuliah nih saya harus lebih baik nih. Jadi saya berusaha untuk menyibukkan segala hal yang saya bisa mau coba, yang saya bisa coba di kuliah ini gitu, seperti mengikuti organisasi, kemudian belajar yang baik gitu agar mendapatkan IPK yang terbaik. Jadi keren banget ya ternyata Kak Cinta mulai tertariknya kepada capaian prestasinya. Nah di sini aku mau nanya lagi nih Kak, kan dari perjalanan prestasi Kakak nih ya Kak, iya. Apa sih tantangan terbesar yang pernah Kakak hadapi saat ingin mencapai prestasi Kakak? Tantangan terbesar sebenarnya lebih ke manajemen waktu, kemudian pengelolaan stres, sama mengenali diri sendiri lebih cepat, itu yang lumayan struggle. Oh ternyata kita sama Kak, aku juga Iya. aku juga lumayan struggle sama manajemen waktu aku. Iya gitu. betul, karena itu sulit banget sih. Betul banget Kak. Bener-bener ya Kak, tapi sekarang itu udah ada solusinya nggak untuk tantangan terbesar Kakak itu? Alhamdulillah sedikit, karena dari banyak pelajaran itu jadi saya bisa mengambil, oh ternyata nih saya ini orangnya seperti ini loh. Saya ini orangnya harus belajar tuh bisa belajar maksimal itu dengan seperti ini, dan saya harus prioritasin mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, mana yang nanti gitu. Wah, ternyata itu
cara Kak Cinta ya untuk Iya. menghadapi tantangan terbesarnya. Nah sekarang gimana sih cara kakak untuk membagi waktu antara tadi kakak kan berorganisasi, Iya, terus betul. berkuliah dan lainnya? Untuk saya pribadi itu membagi waktunya, jadi karena saya ini pribadi orangnya auditori dan visual, jadi saat di kelas itu saya benar-benar fokus ke apa yang ada di depan. Jadi dosen menerangkan sesuatu itu saya fokus, saya harus mencatat apa yang dosen catat dan mendengarkan baik-baik gitu. Jadi jangan sampai ke distract dengan yang lain. Lalu untuk organisasi sendiri kan di luar jam perkuliahan ya rata-rata kegiatannya. Iya, betul. Jadi bisa diluangkan waktunya tersebut untuk ke organisasi gitu. Tapi juga tetap tahu batasan porsi yang kita keluarkan jam untuk organisasi ini seberapa banyak gitu. Jangan sampai mengganggu waktu belajar malam kita gitu. Jadi ketika saya ingin belajar langsung buka catatan aja karena saya sudah fokus terhadap di kelas gitu. Jadi pas ketika ingin belajar tuh hanya review aja gitu. Berarti hanya mengulang saja ya Kak ya, Iya. dan memprioritaskan apa yang harus dikerjakan duluan ya Betul. Kak. Tapi gimana sih cara kakak untuk fokus gitu? Aku tuh kadang masih ngantuk Kak. Tiba-tiba dosen nerangin tuh bener-bener kayak, aduh tidur aja apa ya, terus bisa ke distract Iya, hal lain kayak betul. ntar makan siang makan apa gitu kan. Gimana sih Betul. cara kakak ngelola itu? Kalau saya pribadi itu lebih kembali lagi ke motivasinya. Di sini kita itu mau ngapain? Kemudian apa yang kita tuju gitu. Kalau di sini kan saya balik lagi, saya harus menjadi versi terbaik dari diri saya dimanapun itu saya berada. Jadi saya mengontrol diri saya sendiri ketika sedang ada di ruang kelas, ya fokus terhadap itu gitu. Jangan ke distract dengan yang lain. Misalkan ada kan ya biasanya tuh teman kita ngeganggu atau suka ngajak ngobrol gitu ya. Iya, betul, Mungkin bisa sesekali menjawab, cuma bisa bilang tolong ya saya lagi fokus ke dosen gitu. Nanti aja ngobrolnya atau yang penting boleh nanti aja dulu setelah pembelajaran gitu. Seperti itu ya Kak ya. Iya. Ternyata saya masih banyak miss-nya dalam hal itu. Emang sulit. Iya. Sulit banget Kak. Iya betul. Nah selanjutnya nih, aku juga mau nanya nih, ada nggak sih peristiwa atau momen tertentu yang berkesan bagi kakak? Berkesannya baik atau dalam hal apa? Boleh apapun Kak. Momen yang paling berkesan itu ya dikelilingin sama orang-orang baik. Jadi saya mendapatkan banyak dukungan dari orang-orang sekitar, itu berkesan sih bagi saya. Apalagi di sini saya masuk organisasi itu saya benar-benar banyak ketemu banyak karakter orang yang berbeda-beda dari masing-masing prodi juga kan. Itu membuat saya hal ini yang sebenarnya pelajaran terpenting dalam hidup, karena saya sebelumnya itu belum pernah mengikuti organisasi, jadi saya nggak tahu macam-macam karakter orang. Mulai dari organisasi ini saya bisa melihat bagaimana sih cara menghadapi orang seperti A, orang seperti B, orang seperti C dan sebagainya gitu. Wah seperti itu ya Iya. Kak ya. Adakah hal lain Kak yang berkesan selain itu? Mungkin hal lain itu lebih mendapatkan teman yang benar-benar mengerti kita. Dalam artian itu di sini saya bisa mendapatkan teman yang benar-benar tulus gitu, yang mau berteman dengan kita itu yang memang karena orangnya, bukan karena sesuatu. Ternyata itu hal atau momen yang berkesan bagi Kak Cinta sendiri ya. Oke selanjutnya Kak, siapa sih sosok yang sangat berperan dalam perjalanan prestasi kakak? Sosok yang paling berperan tentunya pasti orang tua ya, karena sudah banyak sekali memfasilitasi mulai dari awal perkuliahan sampai nantinya gitu. Kemudian sahabat-sahabat saya terdekat, lalu yang pastinya diri saya sendiri. Betul, karena kalau tanpa diri kita sendiri kita nggak Betul. akan bisa sampai seperti ini ya Kak ya. Iya.
setelahnya saya mau nanya lagi nih Kak, apa sih kebiasaan atau perilaku yang ngebuat Kakak itu atau ngebantu dalam pencapaian prestasi itu sendiri? Kebiasaan, saya nggak pernah takut buat mencoba hal baru. Jadi saya nggak pernah takut buat gagal, karena bagi saya kalaupun nanti kita mencoba suatu hal yang baru lalu gagal atau tidak mencapai, istilahnya tidak menang lah gitu, itu menurut saya itu adalah sebuah proses dalam belajar gitu. Jadi saya tahu, oh saya udah mencoba hal ini, mungkin bukan passion saya gitu. Jadi saya nggak berdiam diri di zona nyaman saya. Jadi kuncinya adalah kita itu harus berani nyoba hal baru ya Betul, Kak ya? iya. Jangan Biar- takut untuk gagal. Betul, berarti kita tuh jangan takut untuk ngikutin misalnya lomba ataupun apa, walaupun Iya. kita nggak menang tuh kita tetap dapat pelajaran gitu ya Kak ya? Betul sekali. Selanjutnya itu bagaimana sih cara Kakak ngatasin rasa malas Untuk dalam belajar? jenuh ya pasti Iya, ya. jenuh. Iya. Kalau saya pribadi, ketika saya sudah merasa bosan, ketika sudah saya merasa capek, lelah gitu, malas, saya beristirahat dulu sebentar. Istirahatnya bisa melakukan hobi-hobi, misalkan kalau saya tuh hobinya nonton film, jadi bisa me time dulu sebentar untuk nonton film, tapi jangan terlalu lama gitu, karena nanti takutnya berkelanjutan kan ya. Jadi mungkin sekitar 2 jam spend time untuk meluangkan hobi. Lalu ketika sudah merasa oh kayaknya udah kembali nih semangatnya gitu, baru ngerjain hal-hal yang produktif lain gitu. Wah, ternyata Kakak bisa konsisten seperti itu ya Kak ya? Itu butuh waktu sih untuk untuk mencapai seperti itu gitu. Soalnya saya polanya. tuh masih kayak saya belajar 2 jam nih, nge-scroll TikTok 20 jam. Jadi masih nge-scroll gitu, Iya, nanti betul. aja gitu kan. Dulu saya juga seperti itu ya. Memang butuh waktu dan harus ada konsistensi di diri sendiri. Iya sih, benar ya Disiplin, Pak. iya. Kuncinya adalah konsisten gitu. Betul. Lalu apa sih tips dan trik Kakak dalam menghadapin suatu kompetisi ataupun capaian prestasi gitu? Tips and triknya mungkin tadi jangan takut gagal dan jangan takut untuk mencoba hal baru, karena bisa jadi itu sebuah pembelajaran buat kita. Betul, berarti itu ya Kak, kuncinya adalah itu gitu. Iya. Selain itu ada lagi nggak Kak? Misalnya untuk dalam Kakak kan juara 1 dan 2 dalam semester berapa Kak tadi? 1, 2, 3, 5 kayaknya. Keren Dan banget 7. ya. Keren banget ya. Alhamdulillah. Itu gimana sih Kak tips and triknya gitu untuk belajarnya gitu? Kalau saya pribadi ya, itu yang pastinya saya harus berusaha semaksimal mungkin dalam persiapannya gitu, karena saya sendiri tuh nggak pede kalau misalkan diri saya sendiri belum siap untuk menghadapi ujian ataupun kompetisi. Jadi sebelumnya saya pasti memastikan bahwa persiapan saya ini sudah matang. Karena nantinya bakal membuat diri saya itu lebih percaya diri gitu kan untuk menghadapi hal itu. Kemudian yang kedua itu selain usaha pasti doa sama tawakal. Udah, itu aja. Betul, betul Iya. Kak. Berarti Kakak itu tipe orang yang harus mempersiapkan belajarnya baru merasa siap gitu. Betul. Satu lagi, doa orang tua itu. Betul, betul. Emang sangat amat ampuh doa orang Iya, tua itu. betul. Soalnya saya tuh kalau untuk tipe belajar ya, itu masih sistem kebut semalam nggak? Itu caranya gimana Kak untuk mengatasi itu gitu? Nah itu tadi, kita harus tahu dulu metode belajar apa yang cocok buat kita. Itu juga lumayan sulit saya temukan. Jadi saya baru bisa temukan metode belajar yang tepat itu di semester 3. Itu
ternyata saya ini orangnya visual dan auditori. Jadi saya harus mencatat apa yang dosen katakan dan kalau bisa di record itu lebih baik gitu. Jadi ketika saya nge-review, saya tinggal melihat catatan dan mendengarkan recordnya gitu. Jadi oh iya, ini seperti ini gitu, dan dicocokkan dengan PPT yang biasa dosen berikan gitu. Kalau saya seperti itu. Iya. Oke, saya akan berusaha. Semangat. Selanjutnya, bagaimana sih cara kakak untuk membangun jaringan dan Relasi. betul. Itu tadi karena sebelumnya saya belum pernah mengikuti organisasi. Dengan mengikuti organisasi ini, saya benar-benar mendapatkan banyak sekali relasi dari macam-macam prodi gitu ya. Jadi bisa dibilang itu salah satu privilege kalau kita mengikuti organisasi, karena nantinya orang-orang tuh bakal lebih mengenal kita gitu. Betul. Kuncinya adalah organisasi. Betul. Karena tidak menutup kemungkinan hal itu tuh nanti bakal kepake setelah kita lulus dari sini. Betul Ya. sekali Kak. Dan selain itu Kak, adakah caranya Cara apa nih? membangun relasi selain berorganisasi? Pastinya ini mempunyai attitude yang baik ya. Karena walaupun kita masuk organisasi tapi tidak mempunyai attitude yang baik, kemudian tidak memiliki karakter diri yang baik, itu pasti orang-orang juga akan sungkan buat mendekati dengan kita kan ya, karena sudah Betul. terlihat attitude-nya kurang baik nih gitu. Jadi itu yang paling utama sih. Oke, Kak Cinta, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Di sini apa sih Kak manfaat terbesar yang Kakak rasain nih dalam mencapai prestasi atau capaian prestasi yang telah didapatkan gitu? Yang sudah saya rasakan sejauh ini gitu, karena pengalaman saya ini, saya lebih dipercaya oleh orang lain gitu. Jadi mungkin mereka lebih bisa dikatakan diandalkan ya. Jadi mereka lebih percaya dengan apa yang saya lakukan dalam banyak hal gitu. Jadi itu manfaat yang telah Kakak rasakan ya Kak? Ya, dan juga ini membanggakan orang tua itu. Pasti Kak. Keren. Selanjutnya tuh apa ada perubahan Kak dalam cara pandang Kakak setelah atau cara pandang Kakak, dosen atau teman atau relasi Kakak terhadap Kakak sendiri setelah Kakak itu mencapai beberapa prestasi? Cara pandang mereka semua Iya, terhadap betul. saya ya. Itu tadi mereka lebih mempercayai saya untuk banyak hal. Misal contoh kecilnya menjadi ketua kelas gitu. Wah, keren ya, keren banget ternyata Kak Cinta. Kita tepuk tangan sekali lagi. Selanjutnya nih Kak, gimana sih Kak pengalaman berprestasi Kakak ini membantu dalam persiapan karir di masa depan? Untuk membantu persiapan karir tadi mungkin lebih ke relasi dan juga citra sih. Jadi ketika kita sudah memiliki citra yang baik, dalam artian di sini memiliki prestasi banyak, itu pasti nantinya akan lebih dilirik oleh institusi lain nanti setelah kita sudah lulus ya. Betul. Nah, kemudian juga ketika balik lagi kayak seperti tadi, motivasi awal itu ketika saya membuat CV itu jadi lebih banyak pengalamannya gitu. Jadi itu pasti lebih menjadi poin utama, poin plus dibandingkan orang lain. Ketika kita memiliki pengalaman yang lebih banyak mungkin dalam berorganisasi atau dalam prestasi di CV gitu. Jadi intinya adalah Kakak itu jadi lebih banyak pengalaman yang nantinya esok hari bisa digunakan Iya, gitu ya betul. Kak ya. Iya. Keren banget ternyata Kak Cinta. Alhamdulillah. Selanjutnya apa sih pesan atau saran nih untuk teman-teman semua
yang ingin mengikuti jejak kakak gitu? Aduh, mungkin bisa lebih baik dari saya ya. Pesannya yang pertama, jangan pernah takut buat mencoba, jangan pernah takut buat gagal. Lalu kenali dulu diri sendiri, metode belajar seperti apa yang cocok untuk digunakan. Kemudian jangan lupa untuk minta doa restu orang tua, itu yang terpenting. Ya, perbaiki ikatan dengan manusia maupun dengan Tuhan. Wah, ternyata pesan kakak Cinta ini benar-benar bisa ngebuat kita itu ngikutin jejak kakak Cinta bahkan lebih baik nih. Jadi teman-teman dengerin ya, dengerin. Terus apa sih menurut kakak nih, apa yang harus dimiliki sama teman-teman semua agar bisa berprestasi? Mungkin yang pasti yang pertama adalah attitude yang baik, karena semua hal itu akan percuma kalau misalkan kita tidak memiliki attitude yang baik. Lalu percaya diri, kemudian public speaking, itu skill yang menurut saya bisa membantu ke banyak hal. Jadi intinya kita tuh kalau bisa public speaking nih, itu sudah punya privilege ya Kak betul. ya. Point plus. Betul. Dan selanjutnya tuh kalau kakak nih diputar waktu ke awal sebelum kakak itu mencapai prestasi-prestasi di kampus, itu apa sih yang mau kakak ubah atau apa sih yang mau kakak perbaiki gitu? Kalau bisa menarik ulur waktu, saya mau lebih cepat mengenal diri saya sendiri, lebih cepat mengenal apa sih metode yang cocok untuk saya gunakan ketika belajar, kemudian lebih pintar dalam mengontrol waktu, mengontrol emosi pastinya, itu yang mau saya ubah kalau bisa. Jadi untuk agar bisa berproses dengan cepat ya Kak ya? Betul. Sekarang tuh aku mau nanya nih Kak, apa sih harapan sama rencana kakak ke depannya gitu untuk masa depan setelah lulus dari kampus? Setelah lulus dari kampus ini pastinya saya berharap bisa menjadi seorang bidan yang sukses pastinya ya. Amin. Kemudian bermanfaat buat orang banyak, dan saya berharap saya bisa menjadi bidan di salah satu rumah sakit besar, contohnya RSPAD Gatot Subroto. Amin. Kita aminkan teman-teman. Jadi intinya menjadi profesi yang kita telah sekolahkan. Betul. Lalu gimana sih cara teman-teman nih yang nonton kakak-kakaknya itu bisa ngehubungin kakak? Oke, bisa hubungin saya melalui akun Instagram @cinta. Jangan lupa follow @cinta_mrsynd. Mungkin nanti boleh dicatat ya. Kemudian kemudian bisa melalui LinkedIn juga, Cinta Marsyanda. Ya itu, feel free to have any discussion or questions. Tepuk tangan lagi. Oke Kak, terima kasih banyak ya Kak atas waktu-waktu kakak. Udah di Ujung acara ya. Semoga kakak itu kedepannya bakal sukses terus. Amin ya Allah. Dan semoga dilancarkan terus ya Kak. Amin. Ada satu pesan nih Kak. Ya. Saya ngefans sama kakak tuh dari PKKMB. Oh iya. Saya tuh waktu lihat kakak di acara PKKMB itu kayak oh ini yang namanya Kak Cinta. Oh dia cantik ya, terus Masya Allah. cara ngomongnya tuh bener-bener kayak wah gitu Kak. Jadi bener-bener sangat, saya tuh bener-bener sangat apa ya, Berkesan. dia berkesan bisa berbicara langsung sama Kak Cinta di sini gitu kan. Jadi Aku juga baru pertama kali ketemu kamu loh. iya Kak.
Soalnya saya sendiri tuh emang tadinya kupu-kupu. Oh gitu. Tapi kan udah ikut organisasi kan? Iya, betul. Saya ikut organisasi juga karena Kak Cinta. Ya Allah. Kak Cinta orangnya begini, saya juga ingin begini gitu. Jadi teman-teman kalau mau ngikutin jejak Kak Cinta, ayo masuk organisasi. Masuk organisasi. Karena dari organisasi sendiri itu ya Kak, itu punya banyak banget manfaatnya. Bisa dibilang pintu. Betul, itu privilege gitu, jalan tikus kita gitu kan. Betul. Aku setuju. Iya betul kan. Jadi teman-teman kalau tertarik sama organisasi mahasiswa, entah HIMA, entah BEM atau DPM, bisa langsung daftar kalau nanti kita buka pendaftaran ya. Oke. Sekarang terima kasih banyak Kakak sekali lagi udah sharing nih sama teman-teman, sama aku sendiri gitu kan. Dan terima kasih lagi karena Kakak itu benar-benar udah jadi yang terbaik dari versi Kakak. Alhamdulillah. Terima kasih, semoga cerita-cerita pengalaman dari saya bisa memotivasi kalian semua para penonton untuk menjadi versi terbaik dari diri kalian. Yeay. Baik teman-teman, kita udah di penghujung acara. Sampai jumpa di lain waktu.